warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Yogyakarta, akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Nah, terdiri dari saya, Anindita Putri Wadansari dari SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Saya Ikawati Kodariatun dari SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Saya Arinia Diutami dari SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Dan tujuan coaching kali ini adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dan juga kualitas dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan sesuatu yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ika, gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu? Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Oke. Sebelum nanti Bu akan melaksanakan coaching ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan bagaimana nanti proses coaching ini supaya berjalan dengan lancar. Yaitu yang pertama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang nanti akan dilakukan ya. Tentunya di dalamnya itu apakah nanti sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Jadi karena memang Ibu nanti akan melakukan coaching ya, dengan coaching yaitu nanti dipastikan dulu sesuai dengan alur tirta seperti itu. Kemudian nanti bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti bisa menggali informasi, menggali solusi dari coaching yang nanti akan Ibu coaching ya. Lalu yang terakhir itu bagaimana nanti coaching menanggapi atau merespon dari pertanyaan yang Ibu Ika sampaikan seperti itu. Nanti akan saya amati dari alurnya dari awal sampai dengan nanti Ibu memberikan pertanyaan dan coaching tersebut menanggapi itu seperti itu. Oke, tapi selain itu Ibu tentunya nanti juga jangan sampai lupa bahwasanya prinsip coaching di sini nanti itu sebagai mitra ya, kemitraan. Kemudian yang kedua itu prosesnya ya nanti berlangsung secara kreatif ya, mengalir seperti alur tirta tadi. Kemudian Ibu bisa memaksimalkan potensi yang ada pada coachingnya tersebut. Oke. Lalu pertanyaan saya Ibu Ika, kompetensi apa yang nanti akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Iya, baik Ibu, nanti pada coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian saya akan berusaha mendengarkan apa yang coaching nanti sampaikan, mungkin tentang permasalahan-permasalahan yang beliau miliki. Kemudian yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching itu. Oke, lalu dari apa yang Bu Ika sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara fokus ya atau spesifik yang nantinya akan saya observasi? Iya, baik Bu, saya akan mengembangkan yang spesifik adalah mendengarkan secara penuh, karena menurut saya dengan mendengarkan secara penuh itu saya akan bisa terlibat dan bisa merasakan tentang apa yang beliau rasakan juga. Dan mudah-mudahan nanti saya akan bisa menggali beliau untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Jadi untuk menggiring bahwa solusi yang dia dapatkan itu adalah berasal dari beliau sendiri. Gitu. Bagus sekali Bu Ika. Tadi yang sudah disampaikan sudah sangat spesifik sekali ya, bahwasanya Bu Ika ingin menggali informasi dari coachingnya ya, kemudian karena Bu Ika ingin hadir secara penuh begitu ya supaya bisa merasakan apa yang disampaikan permasalahannya oleh coaching tersebut. Lalu sebenarnya Bu Ika punya indikator tersendiri atau tidak gitu ya mengenai seperti apa yang Ibu Ika nanti inginkan setelah proses coaching ini berlangsung? Iya, saya memiliki indikator atau keinginan bahwa coaching ini dia akan bisa menyampaikan permasalahan itu sesuai dengan natural, sesuai dengan apa adanya. Kemudian dia bisa terbuka, kemudian nanti bisa menceritakan keadaan yang sebenarnya tanpa ditutupi, sehingga nanti ketika bersama-sama mendapatkan solusi atau nanti saya bisa berusaha untuk menggali karena permasalahan itu berasal dari beliau menghadapi
maka hakikatnya sebenarnya beliau itu bisa menyelesaikan Ya. masalah itu harapan saya seperti itu. Ya, itu seperti prinsip coaching tadi ya, Iya. dia bisa memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Bagus sekali apa yang sudah dirancang oleh Bu Ika. Nanti selama proses coaching nanti saya akan mengamati bagaimana Bu Ika tadi menyampaikan pertanyaannya, kemudian mendengarkan secara penuh begitu ya. Oke, mungkin untuk mengawali proses coaching kali ini ya kita cukupkan dulu Bu Ika. Nanti kita akan ketemu lagi pada saat pasca observasi. Oke, terima kasih Bu Ika atas waktunya. Saya doakan semoga berjalan dengan lancar sehingga nanti bisa apa ya, coachingnya bisa menyampaikan gitu ya, dan bisa merasa lebih lega dengan proses coaching ini dengan Bu Ika begitu. Oke, terima kasih Bu Ika. Selamat menjalankan tugasnya sebagai coach. Baik Bu, Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ika. Bagaimana kabarnya sore ini? Agak kurang mood Bu. Gitu. Apa ini ya yang menyebabkan kurang moodnya Bu Ani di sore ini? Oke, baik. Saya izin cerita ya Bu ya. Boleh silakan. Saya itu kan selama saya 9 tahun ngajar anak-anak gitu kan. Sebandel apapun anak-anak, seunik apapun anak-anak, itu saya selalu bisa mengatasi, alhamdulillah. Saya tahu gimana cara mentreatment mereka agar kalau di pelajaran itu mau memperhatikan pelajaran seperti itu. Tapi di satu kelas ini yang saya baru tahun ini ngajar mereka, jadi saya belum terlalu kenal sama mereka, mereka juga belum terlalu kenal sama saya. Di kelas itu tuh ada 3 anak yang menurut saya sulit untuk saya kontrol seperti itu. Cara mereka apa ya Bu, mencari perhatian itu dengan cara membuat gaduh di pelajaran saya. Terus ketika saya minta untuk tenang, tidak dilakukan, justru malah menunjukkan bahwa mereka tidak mau diatur dengan cara duduknya yang kurang sopan, kakinya ditaruh di kursi, sengaja ngajak ngobrol teman sebelahnya, padahal teman sebelahnya itu berusaha memperhatikan pelajaran, tapi diganggu terus gitu. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, ada anak yang dia itu temperamen. Kalau bertanya sama gurunya itu pakai bahasa Jawa moko dan nadanya itu tinggi, kasar lah kayak gitu. Lalu yang ketiga, dia ini sebenarnya anteng Bu. Tapi antemnya itu antem meresahkan gitu ya Bu. Dalam arti diem-diem main HP padahal nggak boleh bawa HP di kelas, diem-diem apa ya Bu ya, bahkan nyontek gitu kan. Nah ini 3 anak ini yang saya anggap sebagai tantangan bagi saya. Lalu saya treat mereka dengan cara saya menghamba pada murid, khususnya pada 3 anak itu. Saya melakukan apapun yang bisa saya lakukan, saya sabar-sabarin diri saya. Dan yang 2 anak tadi yang temperamen dan yang diam-diam menghanyutkan tadi itu alhamdulillah bisa teratasi dengan cara saya apa ya Bu ya, tetap menghargai mereka padahal mereka tidak menghargai saya sebagai gurunya. Tapi saya tidak menunjukkan kalau saya marah, saya tidak menunjukkan kalau saya tidak berkenan dengan mereka bertiga kayak gitu. Saya tetap menghargai mereka sebagai murid saya, seperti saya menghargai murid saya yang lain yang juga menghargai saya. Nah akhirnya singkat cerita, yang dari 3 ini, 2 anak ini sudah terselesaikan. Mereka sudah mau memperhatikan pelajaran, mereka sudah respect sama saya. Bahkan ketika mereka dengerin musik terus saya masuk kelas itu, mereka segera melepas headsetnya dan menutup laptopnya, fokus ke pelajaran. Nah, PR saya tinggal 1 anak ini yang saya masih pusing sampai saya itu hampir nangis ya Bu, karena untuk membuat apa ya, berkomunikasi sama dia itu sulit ya, tidak mudah. Saya merasa dihindari sama anak ini. Saya minta dia untuk tidak ke toilet dulu, tapi dia tidak menghiraukan, justru tetap nekat
keluar dan bahkan sampai membanting pintu. Itu saya tidak tahu sengaja atau tidak, tapi tetap saja di kondisi kami yang sedang tegang, apapun yang dia lakukan itu membuat saya kena di sini gitu kan, di perasaan gitu. Akhirnya keluar kelas saya jadi down, ya seperti yang saya utarakan tadi ini. Makanya saya butuh untuk berbicara sama teman yang saya anggap bisa mendengarkan saya seperti itu. Baik, berarti kalau misalnya kita garis bawahi permasalahan itu tadi terkait dengan satu siswa ini tadi ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita kali ini tadi Ibu menginginkan teman seperti itu. Apa yang Ibu harapkan? Yang ingin saya harapkan ya pertama saya biar lega ya Bu, karena ketika kita sudah meluapkan apa yang menjadi unek-unek kan bisa lega seperti itu. Lalu harapan saya selanjutnya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Kalau dari apa yang sudah Ibu lakukan, ada hal lain yang mungkin ingin Ibu lakukan terhadap anak tersebut tapi belum dilakukan seperti itu? Ada. Saya ingin berbicara empat mata dengan anak itu. Kalau bisa saya benar-benar menerapkan segitiga restitusi ke anak tersebut, tetapi untuk bertemu saja sulit. Gimana saya mau ngobrol gitu kan, karena dia selalu menghindari saya. Entah dia itu merasa saya perhatikan apa gimana, makanya dia tidak berkenan, akhirnya menghindar. Itu sih Bu, yang ingin saya lakukan tuh pengen banget saya tuh bisa ngobrol sama dia empat mata, sebenarnya tuh ada apa, masalahnya tuh apa, apakah saya ada salah sama dia atau gimana, seperti itu. Kira-kira yang memungkinkan menurut Ibu bisa bertemu dengan anak tersebut bagaimana caranya Ibu? Cara lain mungkin saya menghubungi wali kelasnya mungkin ya, karena kan apa-apa itu kan wali kelas yang harus tahu dulu permasalahan di kelasnya. Jadi mungkin saya akan mengkomunikasikan dengan wali kelas tentang permasalahan yang saya hadapi dengan anak perwaliannya seperti itu. Selain ketemu dengan wali kelas, mungkin ada rencana lain selain hal tersebut? Rencana lain apa ya? Saya pernah berpikir untuk tetap menyapa dia di luar kelas walaupun saya dicuekin. Maksudnya kan batu yang keras aja tuh bisa bolong kalau lama-lama jadi disiram air gitu ya, ditetesi air gitu. Ya, saya berusaha untuk menjadi air yang enggak seberapa itu. Saya berharap usaha saya itu bisa membuahkan hasil lah. Terus Bu, ada beberapa alternatif tadi yang dilakukan ya. Oke, kalau misalnya itu dinilai secara secara level antara 1 sampai 10 seperti itu, hal yang Ibu rasakan sebelum melakukan dua hal tadi itu berapa ya levelnya? Ya 3 Bu, karena saya benar-benar Shock gitu ya? shock. Saya benar-benar kan ini pengalaman pertama saya dihadapkan dengan siswa yang seperti itu. Kayak nggak nyangka aja gitu kan, saya baru kali ini kewalahan menghadapi perilaku siswa yang di luar harapan seperti itu. Nah, kemudian kan Ibu tadi akan mencoba dua alternatif tadi ya, atau mungkin masih ada alternatif yang lain lagi? Yang lain lagi belum terpikirkan. Oke. Berarti kan sudah ada dua. Nah, setelah nanti Ibu melakukan dua hal itu tadi, bagaimana harapan Ibu kalau dihitung secara level tadi kan Ibu masih di level 3 ya ketika belum mencoba dua hal itu. Nah, harapannya kalau dua hal itu bisa dilakukan, maka level berapa yang Ibu? Ya, saya katakan masih di level 3 karena itu benar-benar mempengaruhi mood saya ketika di kelas. Walaupun hanya satu anak yang tidak memperhatikan, tetapi sangat menyita perasaan, pikiran, dan tenaga saya, sehingga saya tidak bisa lost ketika ngajar di kelas tersebut. Gitu. Kalau orang lain mengatakan bahwa kasihan siswa lain yang masih memperhatiin, tapi kamu cuma fokusnya malah ke satu anak yang nggak perhatiin. Ya, tapi saya tetap nggak bisa cuek sama anak itu. Bagaimana kan dia punya untuk diperhatikan, hak untuk diperhatikan dan hak untuk menerima pelajaran gitu. Karena saya masih ingin mengusahakan itu. Kalau misal dua strategi tadi berhasil saya lakukan, khususnya yang berbicara empat mata tadi,
ya saya harap bisa sampai ke 10. Amin. Karena kan semua permasalahan itu kuncinya katanya ada di komunikasi yang baik. Iya. Saya tahu maksud dia seperti itu kenapa, dia juga bisa memahami saya sebagai gurunya kenapa saya bersikap seperti ini ke dia. Kalau sudah tahu duduk permasalahannya kan insya Allah bisa dicari solusi bersama. Kalaupun tidak bisa 10 ya saya inginnya 9,9 gitu ya, agar ketika saya ngajar di kelas tuh bisa enjoy. Iya. Karena kalau saya gurunya enjoy, muridnya akan enjoy. Kalau gurunya sepaneng, tertekan, muridnya juga nggak akan bisa menikmati Nyaman. pelajaran, nggak akan nyaman. Iya. Seperti itu. Nah, tapi kan akan menuju pada 2 yang dicoba. Nah, kemudian usaha apa yang dilakukan untuk menuju apa yang akan dicoba? Yang usaha yang akan saya lakukan yaitu berusaha menurunkan ego saya sebagai karena saya gurunya. Mungkin saya akan mulai mencari cara bagaimana agar saya bisa berbicara dengan dia, entah lewat saya sendiri atau perantara orang lain, wali kelas tadi. Jadi bagus tuh usaha-usaha yang akan dilakukan tentunya memang sudah Ibu sampaikan akan bekerjasama dengan wali kelas yang dia punya secara tanggung jawab, punya hubungan secara langsung dengan orang tua, kemudian juga tadi dari diri sendiri Ibu juga akan menurunkan ego, kemudian juga tadi berusaha untuk berbicara 2 arah dengan siswa. Ya mudah-mudahan dengan usaha yang semaksimalnya itu antara 2 sisi ya, dari Ibu dan dari dari siswa juga dari wali kelas, nanti mudah-mudahan ya, level yang diinginkan itu nanti benar-benar bisa tercapai. Kira-kira kapan itu akan direalisasikan ya? Rencananya mungkin hari Kamis Bu, karena saya ngajarnya itu ada space, ada ruang itu hari Kamis. Mungkin saya akan minta izin ke guru mapel yang saat saya luang, dia kan pasti masih pelajaran tuh. Mungkin saya akan minta waktunya, minta izin ke guru mapelnya untuk minjem bentar, saya ajak ngobrol. Dan saya juga akan izin ke wali kelas juga. Seperti itu. Bagus Bu, jadi memang perencanaan yang sudah dilakukan tadi memang harus melewati beberapa tahap, diantaranya karena mengganggu ataupun saat tersebut anak tersebut harus belajar di kelas, tapi Ibu menginginkan untuk ketemu menyelesaikan suatu permasalahan yang menurut Ibu itu bukan hal yang mudah dan itu harus diselesaikan, maka sangat bagus idenya Ibu untuk izin kepada memang yang punya kepentingan, kemudian juga nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, bagus sekali Bu. Nanti tinggal nanti merealisasikan saja apa yang sudah direncanakan, dan tentunya nanti mungkin sebelum merealisasikan itu ya mempersiapkan hal-hal yang memang akan dikomunikasikan, karena bisa jadi nanti ketika yang dihadapi ketika ketemu dengan murid itu paling tidak ketika sudah ada yang dipersiapkan akan maksimal hasilnya seperti itu. Nah, menurut Ibu dari percakapan kita tadi saya memperhatikan ada ya walaupun cuma 1 siswa tapi itu cukup menyita jiwa dan raga gitu ya, fisik dan mental itu, sehingga memang harus dikonfirmasi ataupun harus diselesaikan. Setelah ketemu dengan saya, bagaimana perasaan? Ya jelas yang pertama tadi lega, karena ada orang yang bisa memahami apa yang saya alami, ikut berempati dengan apa yang saya rasakan seperti itu, dan bahkan mendengarkan secara baik gitu ya. Saya benar-benar merasa didengarkan sama Bu Ika gitu. Dan yang saya rasakan juga ternyata apa yang saya rencanakan ini memang harus segera dilakukan setelah kita melakukan diskusi tadi gitu. Jadi saya berterima kasih banyak sama Bu Ika karena sudah semakin memantapkan hati saya untuk segera mengambil tindakan, karena kalau dibiarkan terus meneruskan juga nggak baik ya. Ibu, saya doakan mudah-mudahan nanti apa yang sudah direncanakan dapat terrealisasi dengan baik dan permasalahannya ini segera dapat teratasi. Nanti saya tunggu kabar baiknya ya. Untuk hari ini cukup.
ya Bu, ya kabarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Bu Ika. Bu Ika, Iya. akhirnya kita ketemu lagi ya Bu Ika di pasca observasi ini ya. Tadi setelah Bu Ika sudah melakukan coaching terhadap Bu Anindita ya, sepertinya tadi juga berjalan dengan lancar ya, alhamdulillah. Ya betul Bu, itu ya karena Bu Ikawati sendiri sudah menguasai Al-Quran. Oke, tapi ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya lakukan tadi. Boleh Ibu ceritakan kembali tadi apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching kali ini? Iya, alhamdulillah tadi saya dengan Bu Amin, beliau bercerita dengan mudah, saya sesuai dengan rencana tadi menggunakan alur cerita. Jadi pertama kami menentukan tujuan, beliau sharing tentang permasalahan siswa di kelasnya, kemudian kami melakukan identifikasi, kemudian menunjukkan rencana aksi dan tanggung jawab. Artinya kegiatan yang tadi kami lakukan, beliau sharing, kemudian ini sudah sampai menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Ya, oke. Tadi saya juga sempat mengamati ya Bu Ikawati ya. Saya mengamati proses dari awal Bu Ikawati melakukan coaching. Ibu Ikawati menggunakan alur cerita ya, di mana Bu Ika tadi sudah menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang Bu Anindita alami tadi, lalu menggali informasi mengenai rencana-rencana yang Bu Anindita lakukan, dan yang terakhir Bu Ika tadi menanyakan seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai oleh Bu Anindita. Dan menurut saya itu sangat bagus sekali. Bu Ikawati tadi sudah mengalir ya, seperti kalau Tirta itu kan ibarat seperti air ya, mengalir dari hulu ke hilir ya kalau nggak salah gitu. Dan tadi saya juga sempat mengamati Bu Ikawati dalam menjalankan coaching ini sudah memiliki peran sebagai mitra atau teman ya, berperan sebagai teman, sehingga Bu Anindita tadi juga nyaman sepertinya juga bercerita dengan Ibu, dan hasilnya juga Bu Anindita nanti akan kembali lagi bercerita dengan Bu Ikawati ya, sepertinya begitu. Dan menurut catatan yang saya lakukan tadi ya, untuk Bu Ikawati sudah bagus, sudah menjalankan tugasnya sebagai coach, kemudian sudah memenuhi prinsip pembukaan, kemudian setelah proses juga Bu Ikawati mengalir ya, dan pertanyaannya itu sangat-sangat berbobot sekali tadi yang disampaikan, sehingga Bu Anindita sudah istilahnya bisa mencari solusinya sendiri secara tidak sadar. Dan itu sangat bagus sekali Bu Ikawati. Dan yang terakhir juga tadi selama Bu Ikawati itu menyampaikan pertanyaannya, itu sangat-sangat menggali potensinya dari Bu Anindita, dan jadi seharusnya Bu Anindita itu sudah bisa gitu ya melakukan, namun sebelum dengan Bu Ikawati tadi menyampaikan bahwasanya masih ada perasaan yang takut, ragu-ragu gitu ya. Lalu setelah itu Bu Anindita merasa lebih yakin lagi setelah melakukan coaching ini ya. Kalau catatan saya dari proses coaching itu tadi sudah sangat bagus secara keseluruhan, dan saya tapi harapannya juga nanti selama Bu Ikawati itu masih dibutuhkan sebagai coach, Bu Ika bersedia gitu ya, mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman yang nanti insya Allah akan bisa menemukan solusi yang tadi sudah dilakukan juga kepada Bu Anindita. Lalu yang terakhir Ibu, saya mau menanyakan juga, jadi Bu Ika kan tadi sudah menyampaikan di awal ya, potensi akan dilakukan seperti apa, nah berbeda lagi dengan setelah coaching ini, kira-kira ada yang belum mantap atau masih ingin dikembangkan lagi atau bagaimana? Saya masih ingin mengembangkan kompetensi, yaitu mampu bertanya dengan pertanyaan yang berbobot seperti itu, agar nanti coaching itu dia akan lebih bisa bercerita mendalam lagi, mungkin lebih jujur lagi, atau mungkin sebenarnya ada permasalahan-permasalahan dengan siswa yang lain lagi seperti itu. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu akan lebih bisa memaksimalkan coaching itu untuk bercerita kepada kita seperti itu.
bagus sekali Bu rencananya ya, dan itu juga selain kita bisa membantu rekan kita dalam menyelesaikan permasalahannya juga itu nanti akan bernilai juga buat Bu Ikawati. Dan mungkin untuk kali ini bisa kita cukupkan dulu itu, nanti suatu ketika nanti bila kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi, insya Allah kita akan bertemu di waktu yang lebih baik lagi daripada sekarang. Baik, saya rasa cukup sekian Bu ya. Terima kasih ya Bu. Ya, saya juga mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan selama proses coaching ini, dan saya juga terima kasih kepada Bu Ikawati yang sudah melaksanakan petugasannya dengan baik. Sama Ibu. Ibu, cukup sekian, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.